Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rastono dari Fakultas Teknik Informatika akan menceritakan sedikit kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Pak Sabdun SAG MPD. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ialah ulama besar di kalangan Bani Israel. Istrinya bernama Isya, bersaudara perempuan Hana. Sedangkan Hana ialah istri Imran, seorang pembesar di kalangan Bani Israel. Hana dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Sebelum Hana melahirkan Imran, suaminya wafat. Nabi Zakaria yang pada akhirnya menjadi bapak asuh dari Maryam, wanita suci dan soleha, karena Hana bernazar jika ia memiliki anak, maka anaknya itu akan diserahkan ke Baitul Maqdis atau rumah suci. Nabi Zakaria dan para imam Baitul Maqdis terkejut dan heran melihat Hana yang sudah tua memiliki seorang anak. Dengan penjelasannya, akhirnya mereka paham dan mengerti bahwa anak itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria memulai dakwah dengan mengajak kaumnya menyembah Allah dan memperingatkan mereka tentang akibat buruknya perbuatan mereka jika tidak segera bertaubat. Meski sudah renta dan rambutnya memutih, dia terus berdakwah menyeru kaumnya. Selain itu, Nabi Zakaria juga tak pernah letih berdoa kepada Allah agar dikarunia putra yang dapat menggantikannya dalam memikul tugas dakwah ini setelah dia wafat nanti. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah. Dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap sekaligus peninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku di sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia Tuhanku seorang yang diridhoi." Nabi Zakaria adalah anggota keluarga Imran, keluarga yang diberkati, yang anggota-anggotanya juga termasuk Isa Al-Masih dan ibunya Maryam. Ketika Maryam muda pergi ke rumah Zuhair di Yerusalem, Tuhan dengan kebijaksanaan dan rahmatnya menunjuk Zakaria sebagai walinya. Ketika Nabi Zakaria bertanya tentang bagaimana Maryam mendapatkan buah-buahan, dia menjawab bahwa Allah sang pemelihara yang telah menyediakan rezeki. Maryam berkata, "Itu dari Tuhan, sesungguhnya Allah menyediakan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batas." Ketika Nabi Zakaria mengamati kepatuhan total Maryam kepada Tuhan dan keyakinannya yang tidak terbayarkan kepadanya sebagai penyedia, itu membuka matanya pada konsep baru. Nabi Zakaria alaihissalam meminta seorang anak kepada Allah. Ketika Nabi Zakaria menerima berita yang mencengangkan ini, dia berdiri dalam doa. Dia menjawab dengan bertanya bagaimana ini bisa terjadi, mengingat usia tuanya dan kemandulan istrinya. Tuhan kemudian menegaskan pelajaran yang dipahami Maryam. Demikianlah Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Allah lantas mengabulkan permohonannya sebagaimana firman-Nya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Nabi Yahya dilahirkan 3 bulan lebih awal dari kelahiran Nabi Isa. Dia kemudian dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan dan ketakwaan. Seperti firman Allah, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan pada Yahya hikmat selagi ia masih kanak-kanak." Reaksi ini mengingatkan pada reaksi sebelumnya yang diberikan oleh leluhurnya yang jauh, Ibrahim alaihissalam, ketika diumumkan kepadanya bahwa ia memiliki seorang putra. Itu bukanlah pernyataan tidak percayaan, melainkan tanda seru kejutan. Nabi Zakaria berkata,
berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepada Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Ini bukanlah anak biasa. Yahya diberikan hikmat saat masih anak-anak dan diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh pada Taurat. Dia bersimpati dan mampu menunjukkan belas kasih dan belas kasihan kepada umat manusia. Tuhan menciptakan Yahya benar dan bebas dari dosa. Doa yang tulus dari seorang lelaki tua dan istrinya yang mandu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah pelajaran berharga diajarkan kepada semua umat manusia. Karunia Allah tidak terbatas. Ya, demikian sedikit kisah yang bisa saya ceritakan tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Mohon maaf bila jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.